Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Graciela Taime dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah informasi menarik dan teraktual telah berhasil dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama hari ini. Curah hujan tinggi, jalan utama di Kabupaten Duga tertimpa longsor. Cuaca buruk melanda Merauke, ratusan nelayan takut melaut. Untuk membiayai hidupnya, seorang pemuda di kota Jayapura berjualan kopi keliling tanpa merasa malu. Banjir dan longsor melanda permukiman warga di 4 distrik di Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Banjir dan longsor terjadi karena curah hujan yang tinggi dalam sepekan terakhir. Sungai Nonggoliat di Kabupaten Duga juga meluap membuat sejumlah rumah terendam banjir dan akses sejumlah jalan utama terputus. Warga berjibaku membersihkan sisa longsor yang menutup jalan. Mengguyur Kabupaten Duga hingga terjadi tergenangnya curah hujan itu sehingga membuat peluapan pada Kali Noggelait distrik Kenyam, Kampung Noggelait terjadi peluapan sehingga longsor dan mengakibatkan beberapa rumah yang hilang, terhanyut, lalu terjadi longsornya sebuah kuburan yang sudah jelas kita sudah melihat pada dokumen-dokumen pasca awal itu. Lalu pemerintah daerah, Forkopimda dan legislatif, eksekutif kami membuat satu posko tanggap darurat yang melibatkan komando distrik militer. Tokoh masyarakat Duga Soleh Elopere meminta bantuan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat mengatasi bencana ini. Memang banjir yang luar biasa. Alar berat ekskavator ini sudah tenggelam, bersifat masyarakat membantu untuk buka jalan sampai ke distrik Bua. Dengan alat itu mereka sedang bagaimana cara mereka punya akses jalan ini harus mobil tiba di distrik. Maka mereka sedang berusaha banjir badang ini, mereka sedang berusaha ada kerja. Distrik yang terdampak banjir dan longsor meliputi distrik Kenyam, Kroptak, Wuptaga, dan Bua. Epen Kataren melaporkan dari Duga, Papua Pegunungan. Perairan selatan Papua kembali dilanda cuaca buruk. Ketinggian ombak mencapai lebih dari 2 meter dan terkadang disertai angin kencang dan hujan deras. Kondisi cuaca seperti ini menciutkan nyali nelayan di pantai Lampu 1 untuk mencari ikan. Sudah banyak kapal nelayan yang parkir di pantai ini tenggelam karena tergulung ombak. Untuk sementara nelayan seperti Hasan Lalo menepi sambil menunggu cuaca membaik. Ia mengisi waktu kosong dengan memperbaiki kapal dan jaring. Berapa hari tidak melaut ini, Pak? Ya, sudah 1 minggu. 1 minggu ya? Kenapa tidak melaut, Pak? Ya, mencoba sekarang kan sudah mulai angin timur. Baru-baru ini bulan Januari kan angin barat. Jadi separuh juga belum melaut. Kenapa tidak melaut? Karena takut gelombang. Gelombang berapa tingginya gelombang? Tingginya sampai 3 meter, 2 meter setengah. Ada angin juga, Pak ya? Ada. Angin juga. Tahun ini juga dia punya curah hujan tinggi. Tinggi juga ya? Ya. Kira-kira sampai kapan ini, Pak? Ya mungkin sampai ini kan Mei toh, ya sekitar Mei, Juni, Juli. Juni ya.
baru itu langsung angin timurnya. Jadi banyak yang tidak melaut ini Pak ya? Banyak yang tidak melaut. Sudah sepekan cuaca buruk melanda perairan Merauke. Menurut nelayan biasanya cuaca akan membaik saat akhir bulan Mei karena para nelayan di Lampu Satu ini sudah memahami siklus dan perubahan cuaca sehingga mereka juga sudah menyiapkan tabungan untuk kebutuhan sehari-hari. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Hujan diperkirakan masih akan turun hingga beberapa hari ke depan di sejumlah wilayah selatan Papua. Curah hujan bisa berintensitas rendah maupun tinggi. Prakirawan BMKG Merauke Dita Rahmawati mengatakan walaupun bersifat hujan lokal, namun masyarakat patut mewaspadainya karena hujan disertai angin kencang dengan kecepatan dari 15 hingga 20 knot. Untuk kondisi cuaca beberapa hari kemarin sempat terjadi hujan dengan intensitas sedang sampai dengan lebat di beberapa lokasi hingga pagi tadi. Ini disebabkan adanya gangguan cuaca, yakni bibit siklon tropis 93P yang terbentuk di wilayah Laut Arafuru, selatan Merauke. Akan didominasi kondisi berawan dan hujan lokal atau hujan tidak merata dengan intensitas ringan di beberapa wilayah distrik. Namun untuk tanggal 17 Mei 2025 diperkirakan akan terjadi hujan dengan intensitas sedang sampai dengan lebat, khususnya di wilayah Kabupaten Mapi, Asmat, Bovendigul, dan sebagian wilayah Kabupaten Merauke bagian utara. Kondisi ini tentu membahayakan bagi nelayan dan masyarakat yang tinggal di kawasan pesisir. BMKG juga mengingatkan pada tanggal 17 Mei mendatang di Papua Selatan berpotensi terjadi pusaran angin besar berlawanan arah jarum jam. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Untuk mencegah penyebaran penyakit flu burung, Balai Besar Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Papua memusnahkan 6 ekor unggas yang masuk wilayah Papua tanpa dokumen kesehatan. 4 ekor ayam berasal dari Makassar dan 2 ekor itik dari Bau-Bau. 6 ekor unggas ini dimusnahkan di instalasi karantina hewan Koya Barat, Distrik Moratami, Kota Jayapura pada hari Rabu. Proses pemusnahan dilakukan dengan metode eutanasia atau disuntik mati lalu dibakar di insinerator. Pemusnahan juga disaksikan perwakilan dari Korwas PPNS Polda Papua, KSOP Jayapura, dan KP3 Laut Jayapura. Kepala Karantina Papua Lutfi Natsir mengatakan unggas yang dibawa dari luar Jayapura harus dilengkapi dengan sertifikat kesehatan dari daerah asal. Ketentuan peraturan perkarantinaan ketika media pembawa tidak dilengkapi dengan sertifikat kesehatan, pejabat karantina akan melakukan tindakan administrasi berupa yang pertama adalah penahanan, penolakan, dan terakhir pemusnahan. Terkait dengan kegiatan pemusnahan kemarin oleh pejabat Balai Besar Karantina Hewan Ikan Tumbuhan adalah media pembawa tersebut berupa ayam dari Makassar, itik dari Bau-Bau tidak dilengkapi dengan sertifikat kesehatan, dan terdapat juga regulasi yang berlaku di Provinsi Papua pelarangan unggas dewasa masuk di Papua. Penyelundupan unggas ke Papua masih sering terjadi dan Pemprov Papua sesuai peraturan melarang unggas dewasa masuk ke wilayah Papua. Arthur melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Saat ini harga kedelai kembali naik. Dampaknya sangat dirasakan pengusaha tahu dan tempe di Merauke, Papua Selatan. Mereka mengeluh kenaikan harga kedelai ini menyebabkan keuntungan mereka semakin menipis. Jika harga kedelai naik, pengusaha tentu harus menaikkan harga tahu dan tempe.
Namun di sisi lain, pedagang khawatir pelanggan akan berkurang dan omset mereka akan menurun. Harga kedelai sebelumnya berkisar Rp480.000 per 50 kg. Namun kini naik antara Rp530 hingga Rp540.000. Menurut Rohim, salah satu pengusaha tahu, dengan harga sebesar itu ia sulit mendapatkan untung besar. Tadinya berapa deh harganya? 400 berapa? Harganya 480 mulainya. Per 380. Iya. Sekarang naik menjadi 530, 540. Sekarang ya? Iya. 480 sampai 530 ya. Iya. Tapi ukuran tahunya tetap seperti biasa. Tetap seperti biasa. Tidak dirubah ya? Tidak. Takaran sama. Tapi keuntungannya berubah. Artinya keuntungannya kecil. Keuntungannya kalau masyarakat bilang tidak. Pak Rohim itu ya? Iya. Oke. Saat ini harga tahu dan tempe di pasaran belum naik. Rohim dan pengusaha tahu di Merauke masih menghitung untung dan rugi. Namun dalam waktu dekat, mereka berencana menaikkan harga kedua komoditas ini. Seperti diketahui, Indonesia masih mengimpor kedelai dari luar negeri, khususnya Amerika Serikat. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Program makan bergizi gratis di Papua sejauh ini belum berjalan maksimal. Salah satu kendala yaitu masih terbatasnya dapur untuk program ini di Papua. Selain itu, masalah geografis menjadi tantangan tersendiri untuk program ini. Sebagian besar sekolah yang ada di kawasan pesisir Papua juga hanya bisa diakses menggunakan kapal cepat, sehingga distribusi makanan sangat sulit dan mahal. Pendamping Badan Gizi Nasional Papua, Bagus Septiantri, mengatakan selain itu sedikitnya mitra lokal program MBG di Papua membuat program ini belum maksimal. Saya pengen itu MBG itu atau PPG itu merata di Papua, ya kan, walaupun nanti ada di wilayah Papua Pegunungan, di wilayah Papua Tengah yang mungkin tuh medannya agak berbeda. Tetapi kita lagi merumuskan di setiap distrik itu ada yang namanya dapur mikro, ya kan. Selama ini kita membuat adalah dapur makro, dapur besar ya. Tapi dapur mikro ini kita sedang rancang untuk di wilayah yang tertentu yang memang medan itu sangat sulit untuk kita jangkau secara operasional. Kalau untuk di Papua sendiri sudah ada berapa yang Bapak tangani untuk dapur mikro? Jadi gini, kalau untuk dapur mikro kita baru perencanaan ya, karena kemarin itu masih memakai produknya Kemenhan ya, dapur mikro itu. Jadi kita bicara itu dapur barak lah. Ya. Nah, sekarang kita berbicara dapur mikro itu sedang dibahas, sedang digodok lah, ya kan, di bagian sana, ya kan, terkait dapur mikro. Tetapi yang sudah berjalan itu dapur makro itu punyanya Itong, ya. Hingga kini baru satu dapur MBG yang resmi terdaftar di Papua, yaitu di Kabupaten Biak Numfor. Pemerintah dalam hal ini, Badan Gizi Nasional, akan mendorong yayasan-yayasan lokal lainnya agar berperan aktif dan mendirikan dapur MBG untuk program makan bergizi gratis. Hendra melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Penyebaran penyakit TBC di Merauke, Papua Selatan tergolong tinggi. Dinas Kesehatan Merauke mencatat pada tahun 2024 jumlah penyebaran TBC di Merauke mencapai lebih dari 1.000 kasus. Menurut Kepala Dinas Kesehatan Merauke, Nevil Muskita, untuk tahun ini hingga di akhir April 2025, kasus TBC di Merauke telah bertambah sekitar 400 kasus. Jika mengacu dengan statistik Dinas Kesehatan, kasus TBC di Merauke berpotensi meningkat tajam dibanding tahun 2024 jika tidak segera ditangani. Untuk tahun 2025 ini sampai dengan triwulan 1 sampai dengan Maret itu sudah kita periksa hampir 2.000, 1.900 lebih ya terduga, dan diagnosis menderita TB ada sekitar 400-an. Kalau kita tahu sendiri bahwa penularan TBC itu kan lewat droplet ya, penularan langsung ya. Sehingga penting upaya-upaya pencegahan yang melibatkan seluruh komponen masyarakat itu. Satu hal penting misalnya untuk keluarga misalnya.
Jadi kalau ada pasien, ada keluarga, ya salah satu anggota keluarga yang setelah diperiksa ternyata terdiagnosis menderita TB, maka sebenarnya seluruh kontak eratnya harus kita periksa untuk mendeteksi apakah sudah ada penularan atau bahkan sumber penularannya. Kadinkes menambahkan ada beberapa cara mewaspadai TBC, yaitu menjaga kebersihan diri, seperti rutin mencuci tangan, menutup mulut saat batuk atau bersin, dan memakai masker baik yang terpapar atau sekedar pencegahan. Dinas Kesehatan Merauke meminta masyarakat mewaspadai penyakit TBC ini karena tingkat penularannya sangat tinggi. Selain itu, penyakit ini juga menyerang semua golongan umur. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Sebanyak 37 uskup di Indonesia menghadiri pentahbisan Uskup Timika pada hari Rabu. Pentahbisan uskup dipimpin langsung Duta Besar Vatikan untuk Indonesia, Piero Piopo. Pastor Bernardus Baru Bovitwos ditahbiskan menjadi Uskup Agung Mimika yang membawahi sejumlah gereja di wilayah Papua Tengah. Sebelumnya, Uskup Agung Mimika John Saklil meninggal dunia karena sakit. Ribuan orang menghadiri misa pentahbisan di Gereja Katedral Mimika. Kabak Ops Polres Mimika, AKP Henry Alfredo Korwa mengatakan pihaknya menerjunkan ratusan personel mengamankan pentahbisan Uskup Mimika. Pentahbisan Uskup pada hari ini jumlah personel gabungan ya, baik Polres, TNI maupun instansi terkait sebanyak 350 personel. Namun mekanismenya sampai saat ini masih berlangsung misa. Sudah kami plotting di beberapa titik, yaitu baik di hotel, di bandara, di pelabuhan maupun di tempat misa. Khusus untuk besar di Vatikan, berita besar dari negara lain, atau tamu dari luar negeri yang lain, telah kami sempat pengamanan juga, yaitu pengamanan di hotel maupun pengawalan. Ini berjalan aman. Kami harapkan sampai dengan selesai nanti tanggal 15 langsung aman dan kondusif. Pastor Bernardus Baru Bovitwos merupakan imam gereja Katolik asli Papua pertama yang menjadi Uskup Agung di Mimika. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. Bambang Marangkrena, pemuda asli kota Jayapura, sibuk meracik kopi di Pantai Dok 2 Jayapura, Papua. Setiap hari ia berjualan kopi keliling dan mangkal di depan kantor gubernur Papua. Saat ini tidak banyak pemuda Papua yang mau memenuhi kebutuhan hidup dengan berjualan keliling. Namun itu tidak dihiraukan pemuda yang satu ini. Kehadiran pemuda yang sering berjualan di pinggir jalan Dok 2 Jayapura ini menarik perhatian. Siapa sangka, dengan modal di bawah 5 juta rupiah, tanpa menghitung biaya sepeda motor, pemuda ini mampu menghasilkan omset hingga Rp600.000 per hari. Investasi tersebut digunakan untuk membeli peralatan kopi, bahan-bahan, dan box khusus untuk membawa kopi. Menggunakan nama Kopling Japraks, Bambang menawarkan beberapa varian kopi seperti kopi susu gula aren, americano, vanila, dan coklat. Harga kopi mereka juga sangat terjangkau, yaitu Rp15.000 untuk satu gelas kopi, menjadikannya pilihan favorit di kalangan pelajar dan anak muda. Untuk memaksimalkan penjualan, Bambang memilih lokasi strategis di pinggir jalan. Ia beroperasi dari pukul 16 hingga 24, waktu yang tepat saat banyak orang mencari kopi untuk menemani waktu bersantai mereka.
Linda, warga kota Jayapura yang membeli kopi keliling bangga melihat usaha Bambang. Selain itu juga, kopi yang dijualnya terjangkau dan rasanya tidak kalah dengan kopi di kafe. Kopinya enak? Iya, sesuai budget juga. Oh, iya. Pokoknya semuanya. Sesuai budgetnya, karena 15.000 aja ya? Iya, baru ya pokoknya rasanya juga Rasanya enak ya? ya keren sih, karena biasa kalau anak-anak muda kayak gini kan biasa tuh kayak habiskan waktunya tuh keluarga. Iya. Gitu, kayak nggak ada pikiran Iya, ke betul. depannya gitu. Iya. Kayak kemarin itu kaget juga kalau ternyata yang jual anak muda. Bambang menceritakan setelah lulus SMA tidak melanjutkan kuliah karena ingin langsung bekerja. 3 bulan dirinya bekerja di sebuah penjualan motor. Setelah 3 bulan bekerja, Bambang memilih keluar dan mencari pekerjaan lain. Dirinya langsung terpikir untuk usaha kopi keliling karena sedang tren. Uang yang ia dapat setiap hari digunakan untuk membiayai hidupnya dan keluarga. Selesai sekolah, banyak teman-teman yang kuliah, tapi ya lebih memilih sudah cari kerja aja. Cari kerja, cari uang sendiri untuk kuliah toh. Cari uang, sementara juga ada tes. Dari uang jualan ini bisa untuk mau pergi fotokopi. Dari situ sudah ikut-ikut jualan ini sudah masuk 1 bulan, mulai kerja-kerja sampai uang fotokopi untuk uang dalam rumah juga bisa bantu. Ada sementara tes polisi. Kerjaan pertama itu jadi sales. Dari sales terus pindah lagi jualan kopi. Jualan kopi karena sempat ada bawa motor juga tuh, ada ajukan motor, jadi setiap bulan itu harus tutup ini motor jadi. Motor ready? Iya. Muda Papua jangan terlalu pikir gengsi, cari pekerjaan. Anak zaman sekarang ini dong paling penting itu angka ban. Itu tidak ada tipu guna. Senang disesat aja. Tapi untuk ke belakangnya kamu tidak pikir kamu orang tua. Mending kamu kerja. Kerja cari uang daripada ikut yang tidak baik. Bambang percaya dengan kerja keras dan dedikasi, mimpinya bisa terwujud. Ia juga memotivasi anak muda lainnya agar bisa berusaha meningkatkan kemampuan selagi itu adalah bisnis yang halal. Bisnis kopi keliling ini juga membuka peluang bagi siapa saja yang tertarik untuk berusaha dengan konsep kopi berkualitas dan harga terjangkau. Riantonai melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua. Saya Graciela Taime, mewakili tim kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih, selamat beraktivitas, sampai jumpa. Wanyambe.